kalung untuk dipamerkan ke temannya. Semua orang mengatakan itu sangat eye-catching. Namun saat itu Miza juga memakai kalung yang sama. Jika dilihat lebih dekat, berlian di atasnya sama. Ini membuat kecurigaan muncul. Dia segera mengantar pulang Miza. "Di mana kau bisa membeli kalung ini?" Dia merasa agak malu. Jadi segera menjelaskan. "Kalung itu identik dengan desain perhiasan baru perusahaan suamiku. Juga belum diluncurkan di pasar." Miza dengan cepat mengatakan bahwa ia membelinya di pasar tua. Agar dia percaya, dia langsung memberikannya dan memintanya untuk membawanya pulang dan diperiksa. Tindakan ini mengubah kepercayaannya. Dia segera menelepon orang-orang di perusahaan. Bertanya apakah kalung ini telah didistribusikan. Lalu dia menelpon sekretaris. Besoknya ia pergi ke rumah untuk menjelaskan kesalahpahaman. "Tadi malam aku menemukan beberapa detail yang berbeda." Mendengar itu cukup membuatnya tenang. Malam harinya sang suami pulang kerja. Baru saja melepas bajunya, dia langsung mencium bau parfum. Dia mulai gelisah. Tidak bisa mempercayai bahwa suaminya akan melakukan hal buruk padanya. Saat ini ponsel tiba-tiba berdering. Ibunya melakukan panggilan. Setelah tahu dia adalah istri darinya, jadi ia segera meminta maaf. Ternyata aroma parfum di baju tetap ada ketika dia membawanya pulang. Ibunya gadis itu menelepon untuk menghindari kesalahpahaman. Mendengar itu dia menghela napas lega. Ternyata ia hanya terlalu banyak berpikir. Apakah suami yang hebat bisa mengkhianati istri dan anak-anaknya? Di sisi lain ia sangat senang melihat berlian. Ini sebenarnya hadiah yang akan dia berikan. Hanya sengaja mengubahnya sedikit hingga tidak bisa melihat. Dia tiba-tiba memberitahu istrinya bahwa perusahaan memiliki bisnis yang mendesak. Dia segera mengganti baju. Saat ini dia masih mengasinkan sayuran. Suaminya juga suka makan masakan ini. Jadi dia mengemasnya dan membawakannya untuknya. Ketika membuka pintu, senyum di wajahnya segera menghilang. Dia menunggu suaminya. Namun Miza mengatakan perusahaan memiliki pekerjaan yang mendesak. Setelah mengantarkan barang itu, dia segera mengemudikan mobil. Saat dia parkir, dia melihat mobil suaminya juga parkir. Karena mengira salah lihat, ia segera berbalik untuk memeriksa. Kemudian dia datang ke pintu depan. Saat ini suaminya berada di rumahnya. Dia melangkah masuk dan mengambil pisau buah di atas meja. Transisi adegan. Dia masih berdiri di depan rumah Miza. Itu hanya ilusi miliknya. Saat Lena kebingungan, putranya tiba-tiba menelepon. Tidak ada jalan lain. Dia terpaksa harus pulang dulu. Tapi untuk sementara waktu dia berdiam diri di basement. Tidak lama setelah seorang pria berpakaian persis seperti suaminya keluar. Lena segera tertegun. Saat pria itu berbalik, Lena tahu bahwa dia salah orang. Tiba-tiba telepon berdering lagi. Suaminya menelepon untuk menanyakan keberadaannya. Mian mengatakan bahwa dia di rumah. Ini sangat mengejutkan. Lalu bergegas berkendara pulang. Dia melihat mobil suaminya diparkir di halaman. Dia berjalan perlahan ke dalam rumah. Saat ini suami dan anak-anaknya langsung menemuinya. "Mengapa ibu pulang begitu larut?" Tapi Sun So masih teringat apa yang terjadi sebelumnya. "Kenapa kamu masih belum tidur?" Kemudian ia meminta suaminya untuk ikut ke kamar. Dia langsung memperlihatkan kalung Miza. "Apakah kau mengenalinya?" Mian segera menjelaskan. "Itu terlihat sedikit sama. Tetapi jika dilihat lebih dekat, itu benar-benar berbeda dari desainku." Lalu dia bertanya lagi, "Malam ini kemana kamu pergi makan?" Suaminya segera menelpon sekretaris. Sekretaris memberitahukan semua jadwalnya hari ini. Namun tindakan ini tidak menghapus keraguannya. Bagaimanapun indera keenam wanita selalu tajam. Saat melihat suaminya tidur nyenyak di sampingnya, dia segera meninggalkan ruangan. Namun tak lama Mian terbangun. Bahkan ia juga bisa merasakan istrinya menemukan sesuatu. Hari ini dia pergi ke rumah Miza. Dia juga terkejut saat melihatnya. Tanpa banyak bicara ia dengan tenang memasuki rumah. Dia mulai mengamati semua celah di rumah. Miza juga menunjukkan anomali padanya. Tapi tetap berusaha tenang. Lalu pergi membuat secangkir kopi. Saat di depan meja rias, dia meminta izin untuk melihat-lihat sebentar. Miza langsung setuju. Sambil duduk di depan meja rias, dia melihat botol parfum yang identik dengan miliknya. Suasana hatinya langsung berubah. Lalu dia bertanya, "Siapa nama pacarmu?" Sebelum menjawab, kemudian pintu tiba-tiba terbuka. Dia segera ketakutan. Tak lama kemudian Miza segera datang dan memperkenalkan pacarnya. Suzun benar-benar terkejut, tapi juga merasa sedikit ragu.
Lalu pria itu juga menjelaskan bahwa ia lupa membawa barang yang harus dikembalikan. Suzun mengucapkan selamat tinggal kemudian pergi. Begitu ia pergi, Miza dan pria tersebut mengungkapkan wajah aslinya. Ternyata pria itu adalah aktris yang disowa olehnya. Karena Suzun merasa semua dugaannya salah. Suasana hatinya kembali normal. Keesokan paginya dia membawa kue dan meminta maaf atas kesalahpahamannya. Di sore hari dia pergi sendirian ke pusat perbelanjaan, menemukan produk yang digunakan, lalu mencoba memakainya di wajahnya. Setelah merasa tidak terlalu buruk, dia meminta staf untuk mengemasnya. Kemudian kembali ke toko pakaian anak, melihat pakaian kecil yang lucu. Saat itu Suzun dan putranya juga terlihat pergi berbelanja. Miza menundukkan kepalanya untuk menghindari. Kemudian segera keluar dari sana. Namun tetap saja ditemukan. Dia bergegas menyapa. "Mengapa kau sendirian? Apakah kamu sibuk? Jika tidak, pergilah bersamaku." Setelah beberapa saat, keduanya tiba di rumahnya. Terlihat barang-barang mewah di rumahnya. Miza langsung merasa iri. Tiba-tiba dia menemukan sepatu hak tinggi yang didesain olehnya. Tapi agar tidak terdeteksi, jadi hanya bisa mengabaikannya. Tak lama kemudian, ia pun berjalan masuk, memperkenalkan kedua sepatu hak tinggi tersebut. "Ini adalah hadiah yang diberikan oleh ayahku. Ketika aku masih kecil, sepasang sepatu putih ini adalah hadiah yang diberikan suamiku tahun itu. Aku selalu menghargai kedua pasang sepatu ini, karena ini semua hadiah dari orang yang paling dicintainya." Lalu ia membawanya ke sebuah ruangan. Melihat foto keluarga di dinding, perasaan Miza tiba-tiba hancur. Karena dia selalu sendiri. Sekarang ibu mertua dipromosikan menjadi manajer umum. Selain itu ia memiliki organisasi sendiri. Sambil berbincang dengan ibu, ia melihat seorang wanita yang memakai topi. Saat memperhatikan baik-baik, dia merasa ini adalah waktu yang telah dinantikannya. Lalu keduanya berjalan menaiki tangga. Begitu melihatnya, dia langsung mengikuti. Baru saja bertemu, keduanya langsung berciuman. Dan seluruh adegan ini terlihat Suzun. Dia tidak tahan dengan semua ini. Agar cukup tenang, dia lari ke kamar mandi untuk mencuci muka. Meski ujian ini sangat besar, tapi ia tetap berusaha tegar. Ia meminjam riasan dari tetangganya, lalu keluar setelah berdandan cantik. Dia menatap suaminya yang sedang berbicara tersenyum perlahan dan melangkah ke atas panggung. Dia bersiap memotong kue ucapan selamat, berlawanan dengan tepuk tangan dari semua tamu. Tatapan matanya terlihat kosong. Lalu ia melihat suaminya dengan mata penuh dengan kebencian. Setelah pesta berakhir, dia menelpon suaminya untuk membuat janji temu. Namun suaminya mengaku sibuk untuk menolak. "Tidak perlu menunggu di malam hari. Kau harus istirahat lebih awal." Mendengar itu Suzun bahkan lebih putus asa. Di sini sang suami dengan santai pergi ke rumah kekasihnya. Dia membawa kue untuk diberikan kepadanya. Dia segera menunjukkan ekspresi riang. Suami Suzun juga sangat senang. Tapi momen indah ini tidak akan bertahan lama. Di tengah malam, Suzun menelepon untuk meminta suaminya segera pulang. Setelah mengatakannya, dia segera mematikan telepon. Saat merasakan kejanggalan, ia dengan cepat berkendara pulang. Setelah sampai dan bersiap untuk melangkah ke dalam rumah, dia melihat istrinya duduk di dalam mobil dan memintanya masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Suzun langsung menancap gas. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.